Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Kukuwadang77. Di siang hari ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Barangkali ada mengalami kasus seperti ini ya. Ini motor Honda Revopit. Ini air, maksudnya olinya ya. Olinya masuk ke filter udara ya. Masuknya parah banget ya, basah semua. Sampai di bagian mesinnya olinya habis ya teman-teman. Ini sudah dipasang olinya. Kita akan cek ya apakah permasalahannya. Kita cek olinya apakah benar-benar naik dari selang pernapasan ini ya teman. Dari selang pernapasan ke sini dia masuk ke filter. Ini filternya sampai basah semua. Ini sudah dibersihkan tadi. Ini basahnya basah oli semua ya tuh. Coba kita nyalakan. Ya, motor kondisi hidup ya, tapi kita cek ya. Ini selang dari pernapasannya ya. Ambil corong bos. Ya, coba digas. Ya, ini keluar seperti ini ya teman-teman. Ini dari selang pernapasan mesin ini keluar oli seperti ini ya. Ini oli mesin langsung bisa habis di dalam mesin karena keluar ke filter udara ya teman-teman. Ya, kita akan cek ya permasalahannya di mana ya, agar motor ini bisa normal lagi, tidak ada oli yang keluar dari pernapasannya ya teman-teman. Kita matikan. Ya, jadi seperti itu. Ini olinya keluar banyak banget ya, keluar dari selang pernapasan ini teman-teman. Ya, kita akan cek ya, kita akan buka lagi olinya. Coba dibuka dulu olinya. Ya, tadi ini diisi oli ya, standarnya 0,8. Apakah gara-gara bau olinya rapet ya, walaupun sudah dicopot, jadi oli masih ada di dalam, ditambah-tambah berarti olinya seliter lebih, akhirnya keluar lewat sini ya teman-teman. Kita akan cek, kita buka lagi oli yang barunya. Ya itu nggak turun mal, tahu nggak kamu? Tadi kan pasti ada olinya oh ya. Ya kan terus isi oli gak ya? Itu orang mudun no. Berarti ada yang mampet. Ini ada yang mampet di bagian baut olinya, kan ada saringannya ya. Saringannya mampet. Ini dikasih oli tadi, ini nggak keluar lagi ya. Ini padahal di dalam mesin itu masih banyak oli ya teman-teman. Ya. Sementara ini dibuka kosong, nggak mau turun. Ya, permasalahannya adalah ini keluar oli itu gara-gara di dalam mesin ini olinya udah banyak banget, paling enggak sekitar 2 literan. Akhirnya dia keluar ke depan. Ya, ya indikasinya ini tadi udah dipasang oli baru. Ya, ini dibuka nggak keluar olinya. Berarti kan saringan di bagian bak koplingnya mampet. Dia oli nggak bisa turun semua ke bawah. Sementara di dalam mesin ini masih banyak olinya ya. Semoga sampai sini paham ya teman-teman ya. Kita akan cek di bagian bak koplingnya, kita coba bersihkan agar oli, kalau ganti oli turun semua ya, sehingga olinya volumenya di mesin tuh pas, nggak terlalu banyak. Oke, kita akan bongkar.
Ya oke, kita buka bak koplingnya ya. Kita lepas baut-baut bak koplingnya. Sebelumnya dicopot dulu knalpot dan pusatnya ya. Setelah itu kita lepas pakai kunci T8. Ya. Sudah mulai lepas, kita akan buka baknya dengan dipalu sedikit. Ya. Wah, ternyata ini teman-teman ya. Ini olinya sesuai prediksi saya, ini terlalu banyak. Nih, lihat teman-teman. Ini olinya bisa 4 literan. Ya. Tuh. Ya, ini olinya di dalamnya bisa hampir berapa liter ya, teman-teman. Ini masalahnya di saringan ini nih. Coba. Pegang. Saringannya kotor, sama di sini mampet jalur yang dari mesin ke lubang ini mampet. Ya ini teman-teman ya, ini masalahnya di sini nih. Ini kan di lubang ini ya, ini mampet tuh teman-teman ya. Ini lubang buangan mampet ya. Ini ada lubang kecil ini di sini tuh ya, itu mampet lubang yang oli yang dari mesin tengah yang mau masuk ke filter oli. Ini mampet tadi ini baru saya dirojokin, saya ini bolong ini tadi, ini terhalang ya. Ini lubang ini mampet tadi. Coba sini lagi mas, terus mas ya, itu baru keluar tuh ya. Kemudian di sini ya teman-teman, pegang ya, ini di packingnya juga ini melembung teman-teman ya. Ini seperti tersedot ya, karena ini posisinya kan seperti ini ya saringannya. Nah, jadi oli yang baru mau masuk ke pembuangan ini terhalang oleh packing ini teman-teman ya. Tuh seperti ini posisinya ya. Ini filternya sih saringannya nggak begitu kotor ya, cuman karena nggak ada oli yang masuk dari bak kopling ke bawah sini teman-teman. Jadi kalau ganti oli dia nggak turun langsung ke sini ya. Ini kita akan akali dengan kita buat sobekan pisaunya mas ya. Sama yang tadi, yang paling penting itu di bagian lubang ini tadi teman ya. Yang bagian lubang dalam dari bak mesin tengah itu rapat ya, tadi keharang oleh kotoran ya. Olinya sampai seperti ini ya, ini bisa ada 4 literan. Airnya oli masih banyak, ditambah lagi airnya keluarnya lewat pembuangan ya. Ya kita akan perbaiki, kemudian kita akan pasang lagi dan kita cek ya apakah masih ada oli yang keluar ya. Ini udah masih banyak tuh olinya di sini. Motor juga tarikan pasti berat ya teman-teman, tarikannya berat banget ini karena oli di dalam full sampai keluar ke filter semua. Tarikan motor nahan. Coba di ini mas ya, ini di bagian bak koplingnya ya, kita akan lakukan penyodetan packing sedikit ya. Ya tidak usah diganti packingnya ya, penyodetan di bagian packing yang menggelembung saja ya, agar oli yang di bagian bak kopling itu bisa keluar ke bawah saringan ya teman-teman ya, keluar ke bawah saringan, kemudian bisa dibuang kalau mau dilakukan penggantian oli ya. Ya cukup seperti ini aja teman-teman ya. Ini oli pasti akan turun nih seperti ini nih tuh
ya, oli akan turun ya seperti ini ya. Jadi kalau ganti oli pasti dia akan turun semua ya, tidak ngembang di dalam mesin. Kita akan bersihin semua, semprot semua lubang-lubang itu buangannya, kemudian kita akan rakit lagi. Ya, sekalian kita cek ya, sini di bagian sini adalah tempat menumpuknya kotoran ya, sisa bekas kampas kopling ataupun kotoran-kotoran oli ya. Itu dikumpulnya di sini ya, teman-teman. Ya, ini bisa kita lihat ya, kotorannya sangat banyak sekali, sangat numpuk ya. Ini bisa mengakibatkan tersumbat ya di bagian oli yang mau masuk ke stang seher dan ke seher ya, teman-teman. Makanya harus sekalian dibersihkan. Ini sangat banyak sekali dan numpuk kotorannya ya, seperti ini ya. Kita akan copot semua kotorannya, kemudian kita akan lakukan pembersihan dengan pertalite ya, kemudian disemprot pakai angin kompresor ya. Seperti ini teman-teman kotorannya ya, sangat banyak sekali ya. Ini salah satu penyebab ya, bisa mengakibatkan tersumbatnya selang yang di bawah itu atau lubang yang di bawah yang menuju ke baut tap oli, teman-teman ya. Ini bagian depannya juga kotor. Langsung saja kita bersihkan ya, kemudian kita akan semprot pakai angin kompresor, teman-teman ya. Ini sangat kotor sekali. Ya, kita semprot pakai angin kompresor ya, agar benar-benar bersih. Ya, di bagian mesin juga kita bersihkan semua ya, kerak-keraknya agar bersih. Di lubang bagian yang keluar oli juga kita semprot ya, agar benar-benar bersih dan turun semua olinya. Kotorannya harus benar-benar turun ya. Setelah bersih langsung kita rakit kembali nanti ya. Ini dipastikan ya, lubangnya harus benar-benar bolong ya. Lubang bagian oli yang dari bagian tengah mesin harus bolong, karena ini jalur oli keluar ya saat penggantian oli. Ya, kita semprot. Kita bersihkan juga saringan olinya ya, seperti ini ya. Ya, oke teman-teman, ini sedikit berbagi ilmu aja ya teman-teman. Ini barangkali teman-teman menemukan kalau ganti oli ya, tap oli dibuka olinya tidak turun ya, sementara di dalam bak kopling dirasa masih banyak oli. Ini jangan sekali-kali di rojok ya teman-teman. Bentar, ini masukin dulu saringannya. Ini jangan sekali-kali di bagian lubang oli ini dirojok ya, seperti ini ya. Ini si saringannya dirojok, tujuannya pengen supaya oli itu turun ya. Itu hal yang salah ya teman-teman, jangan dilakukan ya. Yang dilakukan adalah harus membuka bak koplingnya ya, jangan pakai cara instan dirojok, nanti yang rusak ininya teman-teman ya, rusak saringan olinya bolong, sehingga akibatnya oli tidak bisa naik ke noken as ya, sangat bahaya sekali
kalau ininya bolong ya saringannya. Jadi si oli itu ori yang kotor tidak tersaring masuk ke pompa oli sini ya. Kemudian dia tidak bisa akan naik ke knock on as karena lubang di bagian bloknya ini sangat kecil ya teman-teman. Sangat bahaya ya. Jangan dilakukan ya buat mekanik yang para pemula ya. Saya sarankan jangan sekali-kali melubangi saringan oli ini ya. Ya harus dibuka bloknya, bak koplingnya, kemudian lubang ini yang penting nih. Ya, lubang itu tadi rapat ya karena banyak kotoran oli dari sini bisa ya, dari saringannya di sini tadi udah dibersihkan. Ya, jadi seperti itu. Semoga paham. Ini penyebabnya sampai oli nggak turun karena lubangnya mampet ya teman-teman. Ya lanjut, kita akan rakit lagi ya. Oke, ini sudah dirakit ya teman-teman. Kita akan coba apakah olinya masih keluar lewat selang filter udara. Kita nyalakan, coba diputar motornya ya. Kita cek ini di selangnya ya teman-teman. Coba digas. Ya, ini udah sip, tidak keluar lagi oli ya, keluarnya ini udara. Ya emang semestinya ini yang keluar udara ya, bukan oli. Ya, karena tadi ada masalah di bagian filter olinya ya. Tidak bisa keluar semua sehingga motor ini olinya keluar semua lewat filter dan motor tarikannya berat. Ya, semoga bermanfaat teman-teman. Barangkali mengalami kasus seperti ini, bisa aplikasikan cara seperti di video. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku irang mantap.